dimana kalian bisa cobain festival ayam winner chicken dinner. Nggak cuma WWCD di in-game, di real life pun kita bisa WWCD teman-teman sekalian. Karena festival ayam WWCD ini berlangsung selama PMPL, yaitu dari hari ini tanggal 24 Agustus sampai dengan nanti tanggal 19 September 2021. Ya, dengan voucher GoFoodin aja. Jadi pasti itu sangat menarik dan kita akan melihat untuk match yang ketiga kita, yaitu Irangel. Irangel the OG map kita ya, dimana flight path-nya agak-agak mirip sama Miramar tadi ya, agak-agak baik untuk para tim-tim ini, dimana menuju ke arah Yasnaya dan juga agak-agak bawah dari Kameshki sendiri ya, dimana sekarang tim-tim juga sudah mulai turun ke arah drop zone mereka masing-masing. Sudah terlihat zone Zone atau escape itu sebenarnya? Zone kan ya? Ya, bertumpukan. Zone ternyata tidak menuju ke school mungkin. Drama school hanya terjadi di satu match saja mungkin. Mungkin bisa jadi ya, karena dengan begini kita juga bakalan penasaran mau kemanakah Zone, karena kayaknya arahnya mau ke Fairy Pier. Karena Fairy Pier itu juga diduduki oleh supply bank sih sebenarnya ya, atau bahkan Sanskui mereka mau scrapping Gatka kah? Karena kayaknya nggak ada pergerakan lagi kalau misalnya kita lihat dari map ini. Dan kita berkaca ke match Irangel yang pertama atau match pertama di hari ini, itu Gatka kosong banget. Walaupun menjadi ending dari match tersebut, menjadi circle terakhir di match tersebut, tapi di awal gak ada yang melakukan lootingan di Gatka dan kembali circle-nya berada di area sebelah kiri. Memang kalau kita lihat fight yang terjadi, fight yang sebenarnya saya harapkan juga kejadian di match kali ini gak kejadian di area sekolahan. Mungkin ya karena memang hubungan antar manusia memang merepotkan ya. Merepotkan gitu ya? Ya, tapi kan kita tidak bisa hidup sendiri. Iya, emang merepotkan apa sih Sanskrit? Ya, seperti kalau kita lihat kan hubungan antara Zone dan juga RRQ saling merepotkan di awal game. Tapi menarik banget ya, ini hanya terjadi satu kali loh perebutan school ini. Dimana tadi kita sempat bahas juga di awal-awal opening ya Sanskrit, dimana biasanya kalau terjadi pertarungan di satu spot gitu kan, itu mungkin bisa terjadi selama 1 minggu 2 minggu liga gitu kan. Untuk selanjutnya tim-tim ini bakalan evaluate lagi mau dibawa kemana ini gitu, apakah kita mau tetap gontok-gontokan di situ atau kita mundur aja gitu kan. Dan yang menjadi menarik adalah sekarang Zone di game kedua Irangel ini sudah kabur dari school. Gue penasaran banget nanti Irangel selanjutnya itu bakalan gimana. Ya, karena memang kalau kita lihat keadaannya ya, ini menguntungkan untuk RRQ dan juga cukup memberikan tekanan untuk tim Zone Esport, di mana RRQ di match sebelumnya mereka dapat WCD dan juga di pertarungan sekolahan yang pertama atau di school yang pertama mereka juga memenangkannya. Jadi RRQ kalau misalkan fight pun mereka di atas angin, mereka masih berada di peringkat pertama dari klasemen weekdays-nya. Kalau kalah pun ya mereka masih nggak apa-apa, masih punya cadangan 1 match setidaknya. Kalah Tusun gak turun-turun banget dari klasemen sementara untuk menuju ke Super Weekend. Tapi Zone mereka nggak boleh buang peluang lagi, mereka nggak boleh buang match lagi. Tuh, iya balik lagi ya. Weekday ini hanya terjadi 10 match atau 8 untuk masing-masing grup ya. Karena hanya ada 2 hari saja. Dengan begitu para tim-tim ini sekali lagi seperti yang Sanskui juga sudah jabarkan tadi, nggak boleh membuang peluang untuk bisa masuk ke Super Weekend, karena Super Weekend lah atau poin Super Weekend lah yang menentukan mereka masuk ke country final atau enggak nantinya. Dan ngomong-ngomong soal Irangel lagi, kita back to Irangel ya. Dengan tidak adanya grup D di sini, itu berarti dari sisi timur map Irangel ini tuh agak-agak sepi sedikit karena nggak ada NFT yang sekiranya mereka menduduki Novo ya, dan juga Boom Esports sendiri, karena kan Boom biasanya juga di arah-arah timur ya. Betul. Di Milta Power gitu. Dan kalau kita lihat ini dia Zone lepas dari pemain-pemain RRQ, mereka akan berhadapan dengan maybe yes, maybe no terjadi di sini, tapi nampaknya masih terus menjadi kompleks spray dilakukan dan Mineral ternyata membuat maybe no langsung dipulangkan ke arah lobby. Maybe no ya, nggak ada maybe yes lagi ya. Dengan begitu, 1 elimination telah dikumpulkan untuk tim Zone Esports, menjadi sebuah awal yang manis pastinya ya untuk Zone sendiri, karena di game pertama tadi mereka nggak bisa memaksimalkan dan atau lebih tepatnya itu nggak bisa mendapatkan 1 poin sama sekali di Irangel yang pertama tadi. Dan ngomong-ngomong soal Gatka juga ya, dimana ini kayaknya punya chance
gede banget untuk nantinya kita bisa melihat circle akhir atau zona akhir yang agak-agak dejavu Iya. dengan game pertama tadi Sans. Betul. Ini karena kalau kita lihat bau-baunya sih open field lagi kayak di match yang pertama cukup menjanjikan memang ya. Akan kita lihat lah seperti apa nanti ending dari match ketiga ini dan semua tim lagi-lagi yang punya PR yang berada di area kanan, yang berada di area timur dan juga tim-tim yang berada di utara. Seperti Skylight yang kali ini juga bermain, mereka pastinya harus berpikir akankah langsung melakukan rotasi atau ingin ya udah karena kita jauh kita late rotation sekalian. Iya, apalagi walaupun misalnya nggak ke Gatka juga ya, misalnya ke daerah-daerah Quarry atau atas Primors gitu kan, itu masih kayak open-opennya juga. Betul. Gitu loh. Itu dia. Atau lebih dramatisnya lagi nanti di pinggir pantai Sanskrit. Wow, iya memang kita emang berharap yang drama-drama ya. Drama ya supaya seru. Tapi yang lebih menarik kalau nanti ada di area Quarry karena Quarry yang sekarang setelah adanya Erangel 2.0 itu banyak area-area baru, banyak kempan-kempan baru, terus terrainnya juga saat ini berganti, cekungan-cekungan bisa dimanfaatkan juga. Tapi agak-agak apa ya? Salah satu terrain yang cukup sulit untuk ditaklukkan juga ya. Kayak kita harus punya jam terbang yang tinggi nampaknya untuk bisa menaklukkan Quarry gitu, untuk bisa menaklukkan terrain Quarry sendiri. Yang tahu di mana posisi yang enak ya dan yang harusnya kalau circle atas itu yang diuntungkan adalah Live Cap karena memang Live Cap berada di area tersebut. Yap. Mereka melakukan scrapping di area-area Quarry dan kalau kita berpindah ke arah tim yang lain ini dia Ciel dari Maruzama Eko yang nampaknya langsung melakukan rotasi dari area sebelah kiri Erangel. Imaru Zama ya kali ini adalah salah satu tim juga salah satu tim komunitas yang dulu namanya adalah Paudi juga ya. Yang sering banget kita dengar sebenarnya, apalagi kita nih sebagai caster ya, kalau misalnya kita nge-cast event off season atau unofficial juga, nama mereka tuh muncul terus gitu, Maru Zama. Betul. Apalagi di sini ada salah dua playernya Kenneth dan juga Ciel ya, yang mungkin kita juga udah familiar banget sama mereka. Dua pemain yang sering sekali masuk ke jajaran Terminator di beberapa turnamen yang mereka ikuti dan kalau berpindah ke arah yang lain, Zone ternyata memang Erangel masih menjadi momok untuk mereka walaupun Threat Knock terjadi di sini. Mineral bisa untuk melakukan revive ke arah rekannya, tapi mereka juga masih terus digempur oleh pemain-pemain dari Supply Bank. Akan melakukan tadi ke arah depan kali ini dengan M16-nya akankah berhasil karena ada smoke yang sudah mulai di pop up. Langsung berganti dengan sebuah utility, ada granat yang tadi dilemparkan ke arah depan. Wah, ini benar-benar ya Zone setelah ketemu sama Livescape sekarang harus ketemu sama Supply Bank juga gitu. Walaupun sekarang lihat ada pergerakan yang dilakukan langsung saja oleh salah satu player yaitu FJ dari Zone. Granat pun juga langsung aja dilontarkan guna untuk memborbardir posisi dari dua player dari Supply Bank yang dimana itu connect 100% memulangkan satu player dari Supply Bank, hanya menyisakan satu player yang lainnya masih dalam keadaan knockdown. Sementara itu tiga player tersisa ya dari Zone karena salah satu rekan mereka masih dalam keadaan knockdown yang dimana sekarang sudah diselamatkan juga. Ya ini yang terjadi seakan baca majalah di dalam kelas seakan tak mau kalah, knocknya langsung dibalas dan kembali akan coba dibalaskan. Flekido yang tadi melakukan flanking ternyata ketahuan posisinya, dilempari sebuah granat, diberikan damage juga, tapping dilakukan oleh satu pemain dari sisi yang lain lagi. AKM kali 4 digunakan tadi melakukan tapping ke arah bawah mencari pemain-pemain Zone yang berhasil di revive, tapi Supply Bank harus segera bergerak kali ini. Harusnya ya, karena lihat Zone pun juga sudah kuat banget sekarang, udah siap banget dan itu mungkin yang akan dilakukan oleh Belot sendiri ya. Dia akan mencoba untuk mutar sedikit, mungkin untuk menjemput temannya untuk regroup lagi dan mungkin bisa kabur gitu dari peperangan yang ada yang dibangun oleh tim Zone sendiri. Karena sekali lagi satu player atau satu rekan dari SubG ini masih dalam keadaan knockdown, tapi lihat Void punya sedari tadi juga sudah mendengar ada huru hara tembakan-tembakan di atas sana, juga mungkin mau join the fight. Melihat langsung saja satu persatu player dari Zone Esports, sementara itu Dex 2K posisinya berbahaya banget. Lihat HP-nya tipis banget kali ini dan dia pun masih bisa untuk menyelamatkan dirinya. Dex 2K.
Ya, poin yang akan coba mengganggu fight tersebut ternyata momentumnya kurang tepat karena fightnya sudah bubar di sana, sudah tidak ada yang melakukan tembakan-tembakan lagi dan kehilangan momentum kali ini poin dan mereka harus segera bergerak kembali mencari lagi di manakah posisi yang akan mereka incar karena Banyu dari zone juga masih berada di situ dan circle selanjutnya Kak Dona juga menuju ke arah kiri bawah lagi. Masih ya, masih ada Primors di sana. Jadi ini masih bisa possibility-nya itu masih bisa ke open field atau justru seperti yang tadi kita bilang masih bisa ke arah-arah pantai Sanskrit. Ya, betul sekali dan kita akan melihat harusnya dengan posisi seperti ini Genesis Dogma lebih diuntungkan karena memang drop zone mereka harusnya berada di area Primors juga. Ya harusnya ya, dan mereka kayaknya udah nggak berada di area-area sana ya karena kayaknya para tim-tim ini para player-player ini bergerak sedikit demi sedikit ke Verifier tadi, tapi dengan zona yang seperti ini nampaknya mereka mau back off lagi, kayak mundur lagi yuk kita mungkin ke Primors lebih baik gitu kan. Dan zone lagi-lagi setelah tadi menghadapi 3 tim, mereka harus menghadapi tim Bigetron Red Alien yang dimana ini dia Mineral yang tadi sempat melakukan scouting terlebih dahulu ya untuk membuka jalur untuk rekan-rekannya, sudah menemui halangan rintangan di depan sana. Itu berarti mereka sudah tahu informasi yang untuk bisa mereka cerna untuk selanjutnya. Ya, entah apa dosa yang sudah dilakukan oleh Zone, tapi hari ini sih mereka apes banget. Dari tadi ketemu terus dengan tim-tim lain walaupun masih bisa menghindari, tapi berkali-kali mereka dipaksa, berkali-kali mereka harus kocar-kacir rotasinya karena selalu bergesekan dengan tim yang juga sedang melakukan rotasi. Dari sisi lain, Hexas dan juga Ezona terpantau sedang bergerak bersamaan walaupun masih ada jarak di antara mereka. Hexas harus segera melakukan healing walaupun masih bisa ditahan juga, dia sudah melakukan boosting tapi satu first aid yang dia miliki harusnya bisa dimanfaatkan juga. Hexas sebagai pengambil gelar MVP di PMNC kemarin Sansko ya, kita akan melihat aksi-aksinya, apalagi salah satu player dari Nero ini sempat berkata yaitu Rancid pas media day kemarin, hati-hati sama tim komunitas. Tim komunitas itu keras-keras kata Rancid sendiri. Itu pasti yang akan selalu digencar-gencarkan oleh pemain-pemain Nero. Kang Dadang makan udang, kita datang ingin menjadi pemenang bukan pecundang. Dang. Pastinya yang akan terus menjadi target untuk Nero. Nggak mau numpang lewat doang mereka di PMPL kali ini. Iya pastinya ya, selain juara pastinya mereka mau mewakili Indonesia, membawa nama Indonesia ke kancah internasional. Nampaknya di arah Verifier juga sudah ada tim Bigetron Red Alien yang menduduki satu RT di sana ya, yang dimana di bukit seberangnya atau higher ground seberangnya itu terdapat Voin juga dan ada Zone. Sementara itu Zuxi yang akan membuka jalan ke depan sana sudah mungkin melihat sedikit pergerakan dari tim supply bank yang dimana Bilot sudah siap-siap melemparkan granatnya guna untuk bisa menghalau pergerakan dari Zuxi yang sudah mengetahui di dalam sana ada Bilot dan lihat damage demi damage dari peluru-peluru panas mereka semuanya langsung saja masuk. Zuxi HP-nya tinggal setengah, hati-hati dan knockdown kali ini di tangan Bilot dan langsung di end 1 elimination point berhasil masuk ke kantong Bilot. Ya, Bilot bisa melakukan defensif dengan cukup kuat. Tadi kalau kita lihat juga ada gempuran-gempuran tembakan-tembakan yang menuju ke arah Shake yang dimiliki oleh Bilot dari Genesis Dogma memantau ke arah sana, tapi Ryzen juga akan bertemu. Ini fight yang berkepanjangan. Tadi pemain-pemain Zone dikejar oleh Bigetron, kali ini keadaannya berbalik. Zone lah yang datang menuju ke compound dari Bigetron Red Alliance. Wow, ini dia Zone bakalan langsung aja bergerak, 3 rekan atau 3 player langsung aja mendobrak pintu sebelah depan, sementara itu satu player yang lainnya akan masuk dari arah belakang dan DZZ didobrak pintu yang dimiliki oleh tim Bigetron Red Alien. Ryzen terbakar hidup-hidup di sana, menyisakan 2 player aktif saja dari tim Bigetron Red Alien. Luxi, hello, tapi lihat Luxi run-shootnya benar-benar membalikan keadaan, tapi mereka nggak bisa bertahan terlalu lama karena gempuran dari tim Zone itu keras banget dan tim Bigetron Red Alien pun harus pulang ke arah lobby di posisi paling buncit 16.
Berkali-kali kali ini Zone digempur dan mereka bisa membalikan keadaan kali ini. Bang Jamal makan gulali, lu jual gua beli, mungkin itu yang akan dikatakan Zone karena Banyu dan juga yang lainnya memulangkan tim yang mendapatkan winner chicken dinner di match yang pertama. Irangel gagal untuk mendapatkan yang kedua dan dua kali mereka tanpa poin di dua match. Miramar dan juga Irangel. Bigetron. Ini mungkin ya menjadi decision yang bagus banget untuk Zone untuk bisa kabur dari Skull. Dan lihat hasil yang bisa mereka raih saat ini Sunsko ya, bisa menumbangkan satu persatu lawan mereka dan bahkan bisa mendapatkan satu squad full, satu tim full yaitu tim Bigetron Battalion. Sementara itu kita akan fokus ke Marzama yang bertemu dengan Araki kali ini. Mizu dalam keadaan knockdown harus diselamatkan oleh rekan-rekannya, tapi Voldemort pun gak mau tinggal diam. Dia langsung aja melemparkan molotovnya guna untuk bisa mengobrak-abrik pertahanan yang dimiliki oleh Marzama, karena lihat Kenot yang tadi bergerak sudah langsung terspot oleh Voldemort yang kali ini akan langsung melock angle ke arah Kenot. Tapi kalau kita lihat satu pemain dari tim Anarchy yaitu Mort harus tumbang di sana. Spray juga dilakukan oleh Voldemort, pemain veteran yang sedari zaman dulu selalu berada di Anarchy, pemain yang cukup loyal juga, tidak mau berganti-ganti tim kali ini. Tapi kalau kita berpindah, Kenot pendatang baru di PMPL juga ingin membuktikan bahwa dia punya empower yang kuat, bahwa dia layak untuk bermain di panggung sebesar PMPL. Dari sisi lain kalau kita melihat ada tim lain yang datang, Nero kali ini tim yang juga baru masuk ke PMPL season yang keempat. Oke, peperangan benar-benar pecah ya kali ini. Damage-nya masuk semua, terutama ke arah Hexas tadi yang kali ini juga akan langsung aja melontarkan molotov atau lebih tepatnya granat balasan ke arah tim RRQ yang dimana mereka masih menaungi satu compound di sana ya. Asa pun masih dalam keadaan knockdown untuk kali ini. Mambo kayaknya masih bisa di revive untuk saat ini ya, karena RRQ juga masih mau melakukan reset terlebih dahulu. Ya, kalau kita lihat Voldemort masih terus melakukan pick tipis dari arah tersebut, tapi ada sebuah granat yang juga memberikan damage walaupun belum terlalu dalam. Ada sebuah lemparan lagi, dua lemparan yang dilakukan oleh pemain dari tim Nero. Mambo melemparkan yang kesekian kalinya, belum berhasil juga. Tapi belum berhenti pemain Nero. Berapa granat, berapa utility yang mereka dapatkan, yang mereka miliki, karena dari tadi banyak sekali yang dilemparkan. Iya, dan mungkin ini adalah usaha mereka untuk bisa membangun momentumnya, karena lihat Miliano kali ini langsung aja rush ke depan seorang diri, mau mencari player-player dari tim Anarchy yang dimana dia sudah melihat men-spot Asa yang sudah langsung aja dieliminasi, dan itu membuka player-player yang lainnya, jalan untuk player yang lainnya dari tim Nero kali ini untuk bisa men-knockdown atau men-take down satu persatu player dari tim RRQ. Namun lihat Mort, benar-benar angle-nya pas banget, bisa membalikan keadaan. Hexas pun di sana tersungkur. Mort masih bisa bertahan, damage blue zone-nya juga sudah mulai nge-press, tapi Nero lah yang berhasil mendapatkan war ini atas tim Anarchy. Nero ingin membuktikan mereka layak bermain di PMPL, dan itu dibuktikan dengan mereka memulangkan tim yang saat ini berada di puncak klasemen. Sementara Weekdays hari yang pertama memang baru 2 match, tapi match yang ketiga pemuncak klasemen peringkat kedua juga sudah pulang, tapi tim yang baru menang juga pulang ke arah lobby. Live Cap menjadi pelakor di area ini. Karena emang tadi tinggal the last man standing juga ya untuk tim Nero sendiri ya. But it's okay, tim Nero harus pulang kalau nggak salah tadi di posisi atau di hashtag 12 ya. Yes, 12 nampaknya ya. Sementara itu kita langsung aja melanjutkan peperangan karena sudah terjadi pergesekan juga antara tim Zone dan juga Wolverine. Victory 88 kali ini Fly Kido bakalan langsung aja dicari angle-nya. That's it, langsung kena damage yang ditimbulkan oleh Embot sendiri. Sementara Embot yang tidak memiliki M seperti bot ya, pastinya langsung aja mencari angle yang lainnya untuk mencari player-player yang lainnya dari lawan-lawannya, karena di belakang sana udah ada 3365 juga. Tapi kalau kita lihat ternyata ada balasan dari seorang Mineral. Ini Zone miliki momentum banget. Mereka setelah memulangkan Bigetron nampaknya cukup membara, walaupun Embot juga menghukum pemain Zone. Tumbang satu pemain terbaru mereka yaitu FJ. Akan coba datang, apalah arti sebuah nama, tapi ternyata Embot harus miss the shot tadi. Langsung dipulangkan atau tersungkur ke arah tanah satu pemain dari Void yaitu Embot, dan Void tidak bisa bertahan. Kadona.
Mereka harus pulang di posisi yang ke-10, menyisakan 9 tim saja, dan Zone somehow kali ini harus kewalahan sedikit ya, karena posisi mereka hanya ditutupi oleh smoke aja. Sementara dari tim-tim yang lainnya tadi sudah mulai notice keberadaan mereka, sudah mulai memberikan pressure ke arah mereka juga ya. Mereka harus reset secepat mungkin karena Zona pun, Blue Zone pun juga sudah mulai bergerak. Ini dia tiran yang lu maksud tadi, Sanskoy. Pinggiran-pinggiran quarry. Ini harus dimanfaatkan, dan ternyata yang berada di area ini adalah sobat utara kita, Sobat The North Utara. Team, yaitu Skylight Gaming yang sudah datang. Jauh sekali perjalanan yang mereka tempuh pastinya. Sudah menempuh perjalanan jauh, mereka tidak ingin tumbang dengan cepat saat sudah touchdown di dalam circle-nya. Tapi kalau kita lihat Skylight juga masih punya PR sedikit untuk masuk ke dalam quarry-nya. Di tengah quarry sudah dikuasai oleh AE. Ada juga tim lain BFD yang sudah berada di sana. Ini dia Ucup. Iya, sementara itu kalau misalnya kita intip-intip dari medium map ini ya, Eagle 365 juga langsung mau melakukan rotasi juga ya. Kalau misalnya mereka lurus, sebenarnya jalur mereka itu clear karena sebelah kiri mereka ada zone yang tadi ya. Sementara itu nampaknya ini dia, kita sudah mulai mengintip juga pergerakan yang dibangun oleh Takai beserta Skylights Gaming juga, yang nampaknya mereka juga sudah mulai mengendus posisi mereka satu sama lain. Dan Jersey pun tadi gue bisa katakan dia udah notice juga keberadaan tim Aura yang berada di higher ground. Ya, bergerak juga kali ini pemain-pemain dari Eagle 365, Leon dan juga yang lainnya. Leon ini adalah pemain yang didatangkan untuk menggantikan posisi dari seorang Audrey yang harus berpindah ke arah tim Live Cap kali ini. Tapi dia juga pasti akan membuktikan bahwa dia layak untuk menggantikan Audrey, seorang M-Star yang bermain sangat luar biasa di season kemarin untuk Eagle 365. Iya, Eagle 365, tim comeback kita yang melalui jalur PMNC ke PMPL season yang keempat ini masih dengan 4 punggawa mereka. Playernya masih utuh, satu squad. Bisakah mereka menghadapi tim Zone yang kali ini mereka berhasil untuk melontarkan granat yang on point banget. Granat dilawan oleh granat oleh kedua tim ini. Tapi nampaknya tim Bonafide pun juga sudah mulai melihat pergerakan yang dibangun oleh tim Eagle 365 karena tadi ada satu elimination yang sudah dihasilkan oleh bots. Bots melakukan tapping-tapping, DP kali 4 memang gak ada obat dan dimanfaatkan. Dua hal tersebut yang dilakukan oleh bots ke arah lawan-lawannya, tapi ada sebuah lemparan mineral ke arah Alpha akan meledak di sana karena mineral. Sedari tadi kita harus lihat lemparan granatnya sering sekali on point. Ini bisa menjadi sebuah penyegaran juga untuk Zone karena memang berkali-kali poin yang mereka kumpulkan itu datang dari mineral. Iya, dan dengan begini Sansko ya nampaknya Alpha harus terknockdown kali ini. Mineral pun juga langsung aja bersusah payah berusaha untuk masuk ke zona, namun nampaknya Zone akhirnya harus mengakhiri perjalanan mereka di posisi yang ke-9 kali ini. Sulit banget dari tadi ya kalau kita lihat perjalanan yang sudah dilalui oleh Zone. Ya, sangat sulit memang Zone, tapi mereka pulang dengan poin elimination yang cukup banyak 9. Tapi kalau kita fokus dulu ke arah fight yang sedang terjadi, Katalis juga akan coba melawan Genesis Dogma di area yang dekat dengan kampung halaman Genesis Dogma. Mereka bersebelahan kali ini. Nampaknya Eagle 365 juga sudah mulai mendengar-dengar adanya step yang dibangun. Tapi di sisi utara quarry kali ini ya kita akan melihat huru-hara yang lainnya karena sudah ada tim Bonafide dan juga Alter Ego kali ini yang berada berdekatan, dan mereka pun akan langsung saja mau mengambil momentum ini, mau mengamankan war ini antara satu sama yang lainnya. Ya, Potato melakukan healing terlebih dahulu, akan bergerak ke arah atas. Sudah sangat kuat pemain-pemain dari Bonafide, tapi ada balasan juga atau ada bantuan juga yang datang. Ternyata bala bantuan yang datang justru tersungkur dengan sangat cepat sekali. Yol kembali menjadi pemain yang sangat berdampak untuk tim Bonafide. Oke, masih terus berlanjut ya. Granat pun juga langsung aja dilontarkan ke arah tim Alter Ego, dan lihat satu player, dua player bahkan dari tim Alter Ego kali ini dalam keadaan knockdown. Ini mungkin membuka momentum untuk tim Bonafide, tapi mereka nggak mau berkepala besar ya karena mereka mau masih safe, masih mau main safe kali ini. Dan lihat Alter Ego yang lainnya, Hazelnut pun juga langsung aja datang guna untuk menyelamatkan rekan-rekan dia sendiri. Namun
Hazelnut sekarang masih mau mencari posisi-posisi dari tim Bonafide. Bonafide sudah mulai bergerak, tapi mereka pasti akan terus memantau pergerakan dari AE juga karena Bonafide sadar Alter Ego ada di belakang mereka dan Alter Ego harus ditumbangkan dengan cepat untuk supaya Bonafide punya posisi yang enak juga, tapi ketembak barusan Potato harus berhati-hati juga. Spawn maksud saya. Iya, dan kayaknya ya kali ini walaupun terdengar banyak banget tembakan-tembakan Sanskoy, mereka masih mau ngeset terlebih dahulu ya, masih melakukan setup terlebih dahulu. Lihat walaupun di depan sana tim GD Gits kita lihat HP-nya udah merah-merah banget, tapi tim-tim yang lainnya itu nggak mau besar kepala gitu. Dan kali ini tim Aura harus keeliminasi di posisi yang ke-6, namun lihat, harus terlihat spotnya kali ini oleh Spawn dari tim Alter Ego, sementara Ucup pun juga kali ini sudah mulai terspot. Ya, pemain-pemain dari Alter Ego memang cukup sulit mereka untuk menuju ke dalam safe zone-nya, menuju ke dalam circle selanjutnya. Lepas dari Bonafide, mereka harus segera bertarung dengan Blue Zone dan cukup sulit. Spawn pun tersungkur ke arah tanah. Potato masih bisa melakukan healing, tapi berapa lama dia bisa bertahan dan tidak bisa. Langsung dipulangkan seluruhnya ke arah lobby. Wah, itu cuman sepersekian detik doang ya, itu kayak 0,0003 detik kali itu ya. Tapi kalau kita lihat kali ini Aura, Cisun dan juga pemain-pemain Aura yang lain dua kali mereka bisa menuju ke late game. Match pertama seakan tidak berpengaruh kepada mental pemain-pemain Aura. Match pertama mereka pulang cepat di posisi 15, tapi match kedua dan match ketiga mereka membuktikan bahwa mereka bisa comeback di hari yang sama, langsung bisa melakukan evaluasi, langsung bisa menunjukkan permainan yang agresif juga, Kak Dona. And this is it, 3 tim yang tersisa Sanskoy ini mereka bakalan main tenang terlebih dahulu ya, mencari informasi terlebih dahulu, melihat possibility yang bisa mereka lakukan nantinya seperti apa, dan mungkin nanti mereka bisa membangun momentum. Kalau misalnya ke knock 1, ke takedown 1, itu mungkin adalah momentum mereka untuk bisa nge-rush ke arah lawan-lawannya. Dan 25 menit setengah juga sudah berlalu kali ini, and this is it. Ini kalau misalnya kata LOJ-nya calm before the storm. Calm before the storm, dan ternyata stormnya sudah mulai datang kali ini. Sudah dilakukan juga oleh seorang Cisun, pemain yang kali ini akan membuktikan bahwa dia layak untuk bermain di tim Aura, tim yang begitu ganas, tim yang juga memiliki empower yang sangat luar biasa. Semuanya bisa nembak, melakukan tembakan ke arah depan kembali. Jaxi ke arah pemain-pemain dari Eagle 365. Iya, dan nampaknya ya usaha-usaha tersebut masih belum bisa nge-end para player-player di seberang sana. Bots pun di balik baginya, di samping baginya kali ini masih sabar banget, and that's it. Dengan satu ban yang pecah akhirnya dibawa itu baginya ya. Sementara itu Cisun pun juga mau langsung aja melakukan unboxing sepertinya ya di kotak-kotak yang berceceran di situ. Dan dengan 2 vehicle yang dimiliki oleh tim Aura kali ini mungkin cukup untuk mereka bisa memasuki zona yang selanjutnya. Ya, ini Aura lebih diuntungkan karena kalau kita lihat Bonafide dan juga Eagle harus fight duluan, dan itu yang terjadi. Belum saya selesai mengatakan, langsung kejadian, satu pemain tumbang bots, masih ada Ucup juga, tapi Katalis masih melakukan proning, mencari informasi. Bots sudah pulang ke arah lobby. Ucup ketahuan mungkin posisinya, ada tembakan balasan juga dari seorang Ucup, dan yang diuntungkan adalah Aura. Aura nggak perlu nembak, Aura nggak perlu join depan, dia tinggal menunggu siapa yang menang baru dia lawan. Iya, tinggal tunggu aja ya hasilnya antara di peperangan ini, dan that's it. Eagle 365 pun harus pulang ke posisi yang ketiga kali ini, dan ini berarti menyisakan Aura dan juga Bonafide seorang diri, tapi Bonafide gak bisa menahan gempuran yang dibangun oleh Aura yang mendapatkan winner chicken dinner. Wow, Aura seakan ini adalah jawaban dari keraguan di awal tadi. Ikan kakap digigit semut rangrang, habis gelap terbitlah terang. Itulah yang dialami oleh Aura. Di match pertama mereka pulang cepat,